Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi wakafa wa salamun ala Muhammadin nabiyil mustafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala a'dha aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Wa qala a'dha alladhina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Sadaqallahul 'azim wa ballagha habibuna rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ahibbai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Ta'zim
بشيخنا المكرمون مكرمات والmukarram. Mohon izin kepada para alim ulama, orang-orang tua kita semua, para sepuh, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan yang paling santun terlontar dari lisan kita untuk orang tua kita di wilayah kecamatan. Beliau adalah Pak Camat. Mungkin kalau usia ada yang lebih tua, tetapi Pak Camat adalah orang tua di kecamatan kita. Pak Lurah yang mungkin lebih muda lagi, beliau adalah orang tua kita di kelurahan kita. Pak Imam yang senantiasa dengan ikhlas mendoakan keselamatan untuk kita semua. Para asatid, para ustadz, para santri, ibu-ibu majelis taklim, dan dengan segala rasa takdim, dengan menyebut nama kepada orang tua kami, ayahanda kami pribadi, Opu Andi Basok Nur beserta ibu, ahli keluarga, dan sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Almarhum Ustaz Muhammad Yusuf Andi Basok Nur telah menjalani episode kehidupannya dengan kesuksesan. Bahkan usia beliau yang 2 kali lebih muda dibanding usia saya. Saya ingat terus karena beliau dengan segala santunnya, meskipun usianya baru 24 tahun, berarti dikali 2 dengan usia saya, tapi ternyata telah mengajarkan kepada kita semua hikmah yang sangat dalam sekali. Kehadirannya yang begitu singkat, tetapi telah mengajarkan hikmah yang begitu dalam, terutama pribadi kami. Sejak beliau almarhum mulai menghandle, memimpin pondok pesantren Yayasan Babus Salam, sampai berbagai upaya yang kita sama-sama usahakan untuk mengembangkan pondok pesantren sehingga sampai kepada peletakan batu pertama di tanah yang telah diserahkan oleh almarhum kakeknya, nawwarallahu marqadahu, semoga Allah senantiasa menerangi kubur keduanya. Sangat luar biasa sekali. Inilah hikmah yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Sering kita mengulang-ulang, al-adab fawqal 'alal 'ilm. Adab itu masih di atas daripada ilmu. Jangan sampai para ahli ilmu mereka kemudian mengabaikan adab, maka otomatis keilmuannya akan tawar. Tetapi almarhum justru di usianya yang sangat-sangat muda membuktikan kepada kita semua, wa fawqaha al-hikmah, masih ada yang di atasnya lagi. Ketika seseorang telah menunaikan adab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan hikmah kepadanya. Yu'til hikmata man yasha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Maka tugas kita adalah mencukupkan syaratnya, menyempurnakan adabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan hikmah kepada kita semua. Wa may yu'tal hikmah, maka barang siapa yang telah diberikan oleh
kepadanya. Wa may yu'tal hikmah faqad, sungguh benar-benar utiya khairan katsira. Tidak akan pernah putus, selalu mengalir menjadi jariah, bahkan akan semakin berkembang kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh almarhum meskipun beliau masih usia 24 tahun. Seringkali almarhum menyambangi kami, sehingga di rumah kami bahkan dengan karakternya, mari sama-sama kita kenang karakter yang lembut itu. Jarang ngomong, Mas ini asisten pribadinya, ya kemana ke Makassar urus segalanya dan sebagainya. Jarang ngomong. Kalau ada orang yang berselisih, ada muncul ikhtilaf, perbedaan dan sebagainya, beliau orangnya tenang saja, tidak mau campur. Maka ketika almarhum sering bertandang ke rumah kami, datang bertamu ke rumah kami menunaikan haknya. Itu adalah haknya untuk memanggil dia dengan panggilan Ustaz, Ustaz Masuki. Tapi beliau menegur dengan hikmahnya. Beliau katakan, mau saya selalu ke rumah tak? Wih, siapa yang menolak? Saya malah menantikan, kalau perlu setiap saat kita ke rumah saya. Maka dia katakan, kalau kita mau saya selalu ke rumah tak, jangan panggil saya Ustaz. Saya bilang tidak. Antum ini sudah sempurna ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Khatam 30 juz dalam hafalannya. Bahkan bukan lagi kutubus sittah, kutubus tis'ah dalam kajiannya, tapi tetap saja tawadhu. Maka beliau beritahu, kalau kita mau saya sering singgah di rumah tak, panggil saya adik. Maka dari tomatuai samanna, maka dari senaka, langsung menusuk ke dalam dada saya. Apa maksudnya ini? Minta untuk saya panggil sebagai adik. Ternyata benar. Bahkan sedikit-sedikit, kalau lagi galau dan sebagainya, atau ada sedikit urusan, dia katakan, saya cita-cita ini supaya bisa singgah lagi. Lewat apapun urusannya, maka dia tengok. Kalau ada motor saya diparkir, Allahu Akbar, sering kali singgah. Bahkan hikmah yang paling dalam yang beliau almarhum ajarkan kepada kami adalah tidak ada tendensi dunia dalam segala urusannya. Ternyata cerita itu sampai kepada ayahanda Opu Andi Baso Nur. Saya berikan gambaran. Tidakkah pernah kita berpikir pondok pesantren sebesar Gontor? Tidakkah pernah kita berpikir yang tidak usah jauh, pondok pesantren sebesar Datuk Sulaiman, yang bahkan di sana dikeluarkan santrinya sejak tamat SD, masuk menjadi santri, keluar dari pondok pesantren langsung selesai S2, kemudian dia menjadi dosen. Saya berikan gambaran-gambaran seperti itu. Tapi karena almarhum bawaannya tawadhu, orangnya pendiam, nareko memekoi, berarti dia tidak suka bicara itu, jangan diulangi. Sehingga saya lihat, beliau tidak suka kalau kita cerita tentang persoalan itu. Bahkan dia katakan, biar nih saya begini. Saya bilang nanti saya urus, dek, kalau kita mau kuliah. Bahkan orang seperti kita ini sangat pantas untuk kemudian diberikan amanah untuk mata kuliah tafsir ataupun juga qawaid dan sebagainya. Sekali lagi beliau katakan, biar nih saya begini. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang luar biasa yang almarhum kemudian telah ajarkan kepada kita tidak terjadi begitu saja. Tidak seperti membalikkan tangan. Boleh kemudian lagi kita merenung, apa hikmah di balik ini semua? Kita minta kepada Allah, kan sering
Kalau kita saling menasihati satu sama lain, insya Allah ada hikmahnya itu. Maka kami ikut di dalam konsorsium para ustadz alumni Timur Tengah, menceritakan tentang biografi almarhum, menceritakan tentang segalanya. Maka Masya Allah dari konsorsium teman-teman alumni Timur Tengah menitip pesan, sampaikan kepada ahli keluarga, fi hayatihi, dalam masa hidupnya almarhum, hayatan baina Fatimatain. Setelah diceritakan semua, usia yang muda telah dapatkan hikmah, beliau katakan salah satu penyebabnya adalah dalam masa perjalanan hidup almarhum, dia hidup di antara dua Fatimah. Dua sosok Fatimah telah menguatkan almarhum. Dua sosok Fatimah telah hadir dalam kehidupan almarhum. Maka sosok Fatimah yang pertama adalah ibunda almarhum. Bagaimana dengan Fatimah sebagai seorang ibu? Dan sosok Fatimah yang kedua adalah istri almarhum. Bagaimana sosok Fatimah sebagai seorang istri yang mendampingi kehidupan Ali karamullah wajhah? Ternyata apa yang dirindukan, apa yang dirisaukan para masyayikh, guru-guru kita bahkan sering mendoakan ibu-ibu sekalian, kalau anak kita mondok, kalau anak kita berusaha untuk mendalami Al-Quran, maka para alim ulama, para masyayikh, guru-gurunya, para kiai, ulama-ulama besar, mereka mendoakan kita semua. Bagaimana agar supaya ada di antara wanita, ada wanita di antara kita termasuk ibu kita yang menjadi Khadijah akhir zaman. Ada ibu di antara kita yang menjadi Fatimah akhir zaman. Ada anak yang terlahir ataupun mendampingi hidup kita menjadi Fatimah akhir zaman. Ternyata sosok Fatimah yang pertama yang telah menguatkan, karena tidak serta-merta dan tidak begitu mudah, amat sangat sulit perjuangan untuk kemudian berpisah dari belayan, dari kemanjaan, bahkan pada saat usia masih remaja. Perjuangan yang paling besar almarhum telah tunjukkan, beliau rela mewakafkan dirinya, mengorbankan masa mudanya untuk bisa hidup bebas seperti mana yang lain, memenjarakan dirinya dalam penjara suci. Maka orang duka dekat, ada rindu juga dalam diri, ada rindu dalam diri ibunya, tetapi rindu itu ternyata kemudian dinisbatkan, rindu itu kemudian disandarkan dalam ihtisab. Bahkan para hukama mengajarkan kepada kita semua, kum muhtasibun. Kalau ada santri yang rindu, ingat ibunya. Maka kita kenal almarhum masa-masa pertama masuk ke pondok, tidak ada santri yang tidak menangis, tak ada santri yang tak rindu. Begitupun juga ketika kita melepaskan, tapi kita kuatkan diri kita. Maka inilah yang diharapkan. Jadilah kalian semua orang-orang yang ihtisab. Biarkan air mata itu menjadi lebur. Biarkan air mata itu menyiram hati kita yang keras. Biarkan air mata itu menjadi saksi di hadapan Allah. Biarkan kemudian kita ihtisab. Ya Allah, orang bukakan di kabuang. Ya Allah, kami rindu ya Allah. Namun kami tangguhkan kerinduan itu. Kami pendam kerinduan itu dengan ihtisab, berharap Engkau gantikan kerinduan itu dengan sebab perjumpaan kami bersama anak-anak kami di pintu surga. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sosok Fatimah, ketika bahkan telah sampai berita kepadanya Hasan dan Husain, dia datang merajuk kepada ibunda Fatimah.
Sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Keadaan itu dilihat, tapi sebagai seorang cucu, sebagai seorang anak, maka dia melihat tapi tidak berani protes. Nah, itu kenapa si lain kita nenek tay, ya Abul Husain dikatakan dialah Rasulullah. Dia Jaddal Husain dialah Rasulullah. Abul Husain dialah Sayyidina Ali. Maka kemudian dikatakan, kok kami dibeda-bedakan? Singkat cerita, ketika sudah mulai paham tentang satu dan lain hal, sudah mulai banyak yang mulai dipikirkan, padahal sudah bertahun-tahun. Maka Hasan dan Husain duduk di depan Ibunda Fatimah, kemudian bertanya, Ibu, ada hal yang lain yang kami rasakan, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Baru kali ini setelah bertahun-tahun lamanya, kami baru berani ingin menanyakan. Tolong jelaskan kepada kami. Awiluni, jelaskanlah kepada kami, wahai ibu, bagaimana sih sebenarnya maksudnya ini? Katanya kakek adalah orang yang bijak, adalah orang yang adil, tapi kok kami dibeda-bedakan? Maka Fatimah kemudian sebagai seorang ibu mengambil posisi untuk kemudian mendengarkan curahan hatinya, mendengarkan daripada apa yang disampaikan keluh kesah dari putranya. Maka kita juga mau berlaku seperti itu. Tapi karakternya orang-orang pendiam, seperti karakternya almarhum, ada hikmah yang lebih dalam juga. Beliau kalau tidak ditanya, maka dia tidak akan menyampaikan. Bahkan kalaupun ditanya dan kita tidak kemudian terus dipepet-pepet untuk didesak, barulah kemudian beliau akan menyampaikan. Allah, di kursi panjang di rumah saya melihat dia datang keadaan dalam lesu. Saya berusaha menggali, mendekatkan diri, memposisikan diri saya sebagai kakak, karena itu yang diharapkan. Saya pegang pundaknya, saya usap, saya sapu-sapu, saya beritahu. Dalam masa kali saya lihat dia, bisa nggak cerita sama saya? Baru, bahkan Ompu, orang tuanya sendiri, Ompu baru dengarin. Bisa nggak cerita sama saya? Kalau ada keluhan atau apa, sampaikan sama saya. Saya pikir keluhan tentang pondok dan sebagainya. Maka almarhum beritahu, kita dikasih tahu itu, almarhum kan sudah nggak ada. Kita dikasih tahu. Kenapa? Beliau katakan, Allah, beliau adalah orang yang pandai menyembunyikan rasa. Tidak mau kemudian rasa itu menjadi beban bagi orang tuanya. Tidak mau kemudian rasa itu menjadi beban bagi ibunya, bagi ahli keluarganya. Lesan dikak kalian. Saya tidak tahu kalau ada di antara kita yang pernah dia tanyakan. Maka dia katakan, sering kalau sakit di sini kok seperti ditinju-tinju. Tapi saya berusaha untuk ikhtiar dengan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanti, merindu saya untuk merajuk kepadanya, untuk semakin dekat, untuk semakin kemudian saya berusaha bagaimana agar supaya saya cuma bisa curhat kepada Allah dari apa yang saya rasakan. Saya bilang, ya Allah, luar biasa kalau kita coba cerita ke sana kemari keluhan tak, berharap mungkin mendapatkan solusi dari berbagai jalan. Tapi almarhum telah mengajarkan kita yang sangat luar biasa hikmah itu. Maka kembali kemudian Hasan dan Husain menjelaskan keadaannya kepada Ibunda Fatimah. Maka Hasan dan Husain beritahu, aku dan apa lain dan kami dibeda-bedakan oleh kakek. Kenapa nak? Maka Hasan kemudian menjelaskan, Ibu, kan seringkali ibu mengantar kami kalau pagi-pagi untuk bisa bermain, bercengkrama dengan kakek. Maka kami bermain, bercengkrama dengan kakek kami, dengan Rasulullah. Tapi ada yang aneh. Setelah kami puas bermain dengan kakek, kami menggelantung di pundaknya, kami rebahan di pangkuannya,
kami pamit pulang ketika ibu datang untuk menjemput kami. Tidakkah ibu lihat, tidakkah ibu saksikan, kata Hasan dan Husain, kalau kami mau berpisah kok dibedakan? Ya, Hasan dicium di mulutnya, Husain dicium di lehernya. Kenapa kami dibeda-bedakan? Kenapa tidak dicium di mulutnya saja semua oleh Rasulullah? Kenapa tidak dicium di lehernya saja oleh Rasulullah? Kok dibeda-bedakan? Ini sosok Fatimah sebagai ibu. Maka Fatimah tidak mau mentakwilkan. Fatimah mengajarkan kepada anaknya betapa pentingnya untuk menanyakan segala sesuatu, sehingga Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala dengan berat hati datang ke hadapan Rasulullah ingin menanyakan perkara yang telah ditanyakan oleh anaknya, perkara yang pernah dilewati oleh Hasan dan Husain. Maka ketika dia datang kepada Rasul sebagai seorang ayah, lebih-lebih kepada anak gadis yang kita tentu matuaki, mana itu atau anak tak, baru gerak-geriknya, baru langkahnya, baru bola matanya kita lihat, maka kemudian kita bisa mengandung makna, oh ada yang mau ditanyakan, oh ada yang mengganjal hati, oh ada masalah dan sebagainya. Allahu Akbar. Maka Fatimah betul dengan berat hati, meskipun berat hati karena itu adalah permintaan dari kedua putranya, dia datang tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya mendapatkan pertanyaan dari anak saya, cucumu ya Rasulullah. Kenapa kodong dibeda-bedakan itu cucu tak? Kenapa mereka itu yang saat ini sudah tahu tentang satu dan lain hal, sudah mulai merasakan, nah itu dari ipasi lain kan? Maka ditanya hal yang sama. Kenapa Hasan dicium di mulutnya? Kenapa Husain dicium di lehernya? Allahu Akbar. Persoalan ini ketika ditanyakan kepada Rasul, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membungkam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menahan dirinya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menunduk. Bahkan para hukama menjelaskan dari hikmah daripada kisah itu untuk menjadi teguran kepada kita semua. Kun qawiyya, kuatkanlah dirimu, kuatkanlah hatimu, jadilah engkau orang yang tabah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui keadaan yang akan terjadi nanti, yang akan menimpa kepada cucunya. Sekali lagi diulang, kun qawiyya, kuatkanlah dirimu, kuatkanlah hatimu. Maka setelah itu dijelaskan, Hasan dicium di mulutnya karena satu saat nanti cucunda baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Hasan akan menemui kematiannya dalam keadaan diracun. Husain dicium di lehernya karena satu saat nanti cucu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Husain akan menemui kematiannya dalam keadaan lehernya dipenggal. Fatimah kemudian merasa tidak kuat mendengarkan itu, sampai beliau radhiyallahu ta'ala juga menangis. Dalam berbagai kisah kita bisa buka, dari berbagai rijal pun bisa kita menemukan ada dua orang yang dalam kisah kehidupan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menutup mulutnya dengan jarinya. Maka ketika Fatimah sudah menangis, terisak dia, baru mau berucap, baru mau bertutur, ditutup mulutnya. Bapak, orang tua saya, saudara saya, hal yang sama boleh kita lakukan. Hal yang sama akan menjadi hikmah, bahkan menjadi kerinduan bagi mereka yang mendampingi hidup kita sebagai istri, bagi mereka ibu yang telah membesarkan kita. Kalau ada kata-kata yang kemudian jangan sampai itu adalah sesuatu yang bahkan
bisa menjadi sebab melencengnya akidah kita. Begitupun juga kepada ahli keluarga kita, maka tutup mulutnya agar supaya dia tidak berucap. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita kemudian dijelaskan, saat itu bahkan meskipun telah ditutup mulutnya, masih diberikan kesempatan, masih diberikan ruang untuk berbicara, menyampaikan keinginannya. Lantas apa keinginan wahai putri? Sederhana. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala menjelaskan atas dirinya. Bahkan ketika beliau radhiyallahu ta'ala anha harus berpuasa berturut-turut, begitupun juga yang telah dialami oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, puasanya sampai 2 bulan, sampai 3 purnama. Ma tadkhal fil madbah hatta thalathatul qurun. Aisyah menjelaskan, dan penjelasan ini bukan sebagai ungkapan mengeluh, tidak, karena setelah Rasul meninggal baru dijelaskan. Pernah kami mengalami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapurku, kata Aisyah, tidak pernah mengepul asap sampai 3 purnama. Aku melihat 1 purnama telah muncul, datang purnama yang kedua, sampai purnama yang ketiga, 2 bulan lamanya, kata Aisyah, dapurku tidak mengepul asap sampai wajar dan pantas. Kalau mereka ini pun juga dititip salam, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan memperkenankan kepada para malaikat, bahkan kemudian para bidadari mencemburui mereka sebagai pemimpin para wanita di dalam surga kelak. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu diminta, ya Rasul, adakah doamu itu mustajabah sampai langsung kepada Allah, menggetarkan arasy ilahi, diterima oleh Allah? Ya Rasulullah, bukan untuk saya, kata Fatimah. Dulu ketika mengalami kelaparan, tidak datang minta kepada Rasul. Dulu dalam keadaan susah, tidak datang minta kepada Rasul. Tapi ini hanya karena cucumu, ya Rasulullah. Apa mau dinikati? Kami kenang juga, ya, pertemuan kalau tidak salah tahun berapa waktu itu, kita di Temboro kumpul sama-sama semua. Ibu Haji share, ingat ya Allah, kurang lebih sama kisah yang disampaikan. Ada hajatnya yang mau disampaikan sama Bapak Haji almarhum, ya, orang tua kita. Dia beritahu, bisa tahu Bu, melalui askar sampaikan kepada Bapak Haji seperti ini. Saya bilang, kenapa mesti perantaraan? Padahal sebagai seorang anak perempuan bisa langsung kepada orang tuanya. Tapi Masya Allah, untuk mengajarkan kepada kita kembali lagi hikmah yang luar biasa dari keluarga yang telah dipilih oleh Allah dari anak dan keturunannya untuk menjadi pejuang-pejuang agama, sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa ditolak persoalan itu. Bahkan para hukama menjelaskan, ketika Fatimah minta untuk didoakan agar supaya Hasan tidak menemui kematiannya dalam keadaan naas diracun, agar supaya Husain tidak menemui kematiannya dalam keadaan dipenggal lehernya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menangisi kita. Siapa yang Rasul tangisi? Bukan cucunya, bukan anaknya, tapi kita yang ditangisi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hukama menjelaskan, Rasul kemudian menyampaikan, aku tahan doaku, aku simpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku. Nah, karorong niki nabinta Rasul rindu kepada kita semua kelak agar supaya syafaat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan kita semua. Boleh juga masuk ke dalam teras di depan. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kemudian kita menganggap Rasul juga tidak diuji oleh Allah.
Keluarga Rasul tidak diuji oleh Allah. Bahkan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul, yang Allah berikan kepada keluarga Rasul, jauh lebih berat ujian itu ketimbang yang diberikan kepada kita. Tapi apa yang terjadi? Rasul mengajarkan kita satu doa. Ketika kemudian telah disampaikan kepada Rasul, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul katakanlah ya Rasulullah." Ini Rasul saja Nabi, untuk menjadi pembelajaran, untuk kita mengambil ibrah. La amliku li nafsi, tidaklah aku dapat menguasai atas diriku sendiri, darra wala nafa, segala keburukan dan segala kebaikan itu di luar upayaku, itu di luar kemampuanku, kata Rasul. Illa masya Allah, karena semua itu terjadinya, berlakunya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keadaan yang datang menimpa Rasul, ujian yang datang menimpa Rasul, dan ujian juga yang datang menimpa kepada kita semua. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai kalian hamba-hambaku, anta turidu wa ana urid." Kalian punya keinginan, kalian punya spekta, kalian punya rencana, kalian punya segala-galanya. Tapi Allah jelaskan, tapi saya juga punya keinginan, saya juga punya rencana yang baik untuk kalian. Maka kita sandarkan bahwasanya segala keputusan Allah adalah baik untuk menata hati kita. Di lain keterangan kemudian untuk menata hati itu dijelaskan, diingatkan kepada kita semua bagaimana agar supaya hubungan hati kita tetap romantis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi fadhanni bi khaira, fadhanni bi khaira. Hendaklah kalian berprasangka baik denganku, kata Allah. Illa yakunu ma urida, karena tidaklah akan berlaku, tidaklah akan terjadi segala sesuatu kecuali sesuatu itu terjadi menurut apa yang aku kehendaki, menurut apa yang aku telah buat skenarionya yang begitu indah. Maka kita berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Masya Allah, keadaan yang telah berlaku dalam kehidupan kita, kalau saja sudah dijelaskan seperti itu, di luar kemampuannya Rasul dan semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka sadarkanlah diri kita, likulli ummatin ajal, setiap kita semua ini akan menemui kematian. Kalau kita mau kupas lagi, mau ngaji lagi tentang kematian, jangan sampai malah menjadikan kita semakin takut. Bahkan kalau memang himmah dan jazbah kita itu ya ala kadarnya, boleh jadi mataku mikir lalako pat kematian, mataku mikir lacado di pat tasian. Kenapa? Kalau dijelaskan, oh ternyata seringan-ringannya nasab dan sakaratul maut itu adalah seperti dikuliti hidup-hidup. Ibu, kalau kita kerja di dapur, sebenarnya kan ini gambaran sederhana. Mungkin seujung kuku kita tersayat pisau. Bagaimana sakitnya? Bagaimana teriakannya? Bagaimana kemudian kita merasa, wah ini sangat luar biasa sekali. Itu baru 1 senti, itu baru berapa mili. Bagaimana
bagaimana kalau sekujur tubuh kita mau dicabut, mau dikuliti dalam keadaan kita sadar, dalam keadaan kita masih hidup? Ibu, kalau kita berangkat ke pasar, terantuk batu kita punya kaki, terlepas dia punya kuku, kira-kira perasaan kita seperti apa? Tapi ternyata bagaimanapun keadaan itu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa meringankan, ada yang bisa menawarkan, ada yang bisa menghilangkan daripada semua kesakitan, penderitaan, kesusahan, kengerian daripada nasa dan sakaratul maut. Siapa mereka? Dia adalah orang yang pernah membangunkan kita tengah malam dengan tangisannya. Siapa yang bisa meringankan nasa dan sakaratul mautnya kita? Adalah orang yang pernah teriak-teriak di rumah kita, berlarian dan sebagainya. Dialah anak kita. Dialah investasi akhirat kita. Dialah orang-orang yang kita harapkan dengan segala kerinduan bisa hadir di sisi kita untuk kemudian meringankan nasa dan sakaratul maut itu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti kita semua akan menemui nasa dan sakaratul maut. Tetapi ternyata jauh lebih gencar usaha-usaha yang kita lakukan, yang seolah-olah ingin lari dan lepas dari incaran, dari kejaran, dari pengawasan daripada malakul maut.